Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And secara teknikal Indika Energi saat ini masih di bawah cloud. Ini belum ada view untuk bisa buy lagi. Ketika buy hanya secara teknikal kita hanya melihat buy ketika price sudah benar-benar di atas cloud seperti ini. Ini ketika dia sudah berada di atas cloud seperti ini adalah fasenya untuk bisa buy. Jadi sama seperti ini. Nah, di sini adalah buy. Walaupun sebetulnya enggak gitu banyak juga dapatnya, tapi lumayan lah, anggap aja lumayan lah di sini ya, gitu 56 sebetulnya juga 280 ya, enggak terlalu lumayan lah 11% kenaikan dari harga itu dari volume. Nah ini memang disinilah kenaikan inilah yang kita hanya bisa buy ketika price berada di atas cloud saja, sementara kalau masih berada di bawah ini kita menunggu ya. We are waiting until it reach some areas, terutama areas berada di atas cloud untuk bisa opsi buy di time frame H1. Oke. Jadi waiting adalah hal yang paling menjemukan, tetapi setidaknya dengan waiting ini kita bisa melihat bahwa belum saatnya untuk bisa dibuy, maka ya harus tunggulah sampai nanti benar-benar apa. Contoh kalau kita buy di harga ini, ya, misal kita buy di harga ini, jelas sementara posisinya masih minus kan gitu. Lebih baik walaupun kadang tidak menjamin setiap kita buy harga pasti akan naik terus, tidak, tapi setidaknya ketika price sudah berada di atas close ini menjadi satu indikasi bahwa trendingnya akan sedikit berganti. Ini indikasi lah, setidaknya seperti itu. Ya. Oke. Yang menarik kita akan bahas kemudian adalah GoTo ya. GoTo atau Gojek. Ini menarik. Kita bahas nextnya. Nah, GoTo pun sama sepertinya secara time frame H4 ini adalah area untuk buy, walaupun ada satu spike yang cukup satu hari dari 106 ke 146 luar biasa itu. Tapi ini sekarang dia sudah masuk di range buy. Di mana untuk opsi cut loss, kalau ingin segera cut loss maka 105 atau 104 adalah opsi untuk bisa cut loss. Atau nanti ketika cloudnya sudah berganti menjadi merah, ini adalah opsi untuk cut loss. Itu saja yang kita lihat dari secara teknikal seperti itu mudahnya. Itu. Jadi ini technical ini terus terang membantu kita untuk menghilangkan psikologis secara psikologis ya. Kita hanya trade ketika cloudnya warna hijau aja. Selain itu enggak. Ini bisa membantu sebetulnya ya. Sama kalau kita pakai Ichimoku pun juga gitu. Kita hanya trade ketika Ichimoku dalam fase di atas cloud. Jadi hanya seperti itu aja. Sama seperti ini. Ini tidak ada beda di sini. Cloud yang saya pakai dengan Ichimoku sebenarnya juga tidak ada beda. Hanya membedakan adalah tipe cloudnya. Kalau di Ichimoku kan dia sepertinya mengikuti price ya kalau di Ichimoku, tapi kalau di cloud yang saya pakai ini dia punya range resistant. Saya bilang ini adalah range resistant, sementara yang di sini ada range support. Gitu. Jadi kalau masih berwarna hijau seperti ini dia punya range support gitu. Ya, ini dia punya range supportnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampaikan di WhatsApp 0859 1067 1932. Adalah WhatsApp number saya. Teman-teman bisa bertanya beberapa saham yang perlu dibahas. Kemudian ini adalah currency karena saat ini saya lagi fokus di currency ya. Tinggal satu currency aja yang masih saya lock posisi, lock posisi di GBP USD. Saya sedang menahan opsi selling
Kalau kita lihat di currency seperti ini, GBP USD dia lagi turun cukup lumayan. Tapi pagi ini yang juara adalah Aussie ya, dia turun 0,9%, sementara GBP cuma 0,1%. Yang juara penurunan adalah Aussie. Itu penurunan pagi ini di sesi Asia cukup lumayan tinggi gitu. Euro Aussie ya, semua Aussie sebenarnya gitu ya, melemah 0,8. Jadi dua currency di stok atau di saham dan di currency menjadi satu fokus yang memang saat ini saya lagi fokus di saham dan juga di stok, sehingga ketika saham berada dalam range yang saya tidak harus beli seperti di sini contoh di GoTo ini, saya tidak harus beli di harga ini ya, maka saya akan beralih ke mencoba mencari cuan di currency. Sama sebetulnya cara yang saya pakai sama ya, yang saya pakai juga sama. Ketika price berada di atas cloud saya buy, ketika price di bawah saya sell. Jadi tidak ada beda, sama semua. Caranya sama. Gitu. Nah, seperti ini. Kenapa kalau di sini saya selling? Karena kalau di currency saya hanya memakai low time frame. Saya pakai M5 dan H1 untuk opsi open posisi. Trennya ada di H1, sementara opennya nanti di H5. Nah, seperti ini. Ini adalah makanya kenapa saya bilang tadi saya sedang hold posisi di GBP USD selling, karena memang secara H1-nya ini adalah opsinya cara paling bagus adalah untuk hanya selling saja. Gitu. Jadi ini hanya selling saja sementara. Karena price memang masih berada di bawah cloud. Ini adalah opsi yang paling bagusnya adalah sell saja. Sejauh mana nanti melihatnya ya, memang range-nya kalau saya mau lock posisi saya sell di sini, maka kalau saya sell di harga ini maka ini adalah opsi lock posisinya. Memang agak terlalu tinggi sih ya, kurang lebih sekitar 100 poin lebih saya lock posisi di sini, tapi ya 89 ya, tapi sekitar 100 poin lah, tapi it doesn't matter gitu loh, tidak ada masalah saya mau lock 100 poin atau 150 tidak ada masalah. Karena kenapa demikian? Karena ini dengan mempergunakan indikator seperti ini, kita trade berdasarkan indikator, menghilangkan psikologis kita. Saya tidak beranggapan bahwa saya mau buy di harga ini, enggak. Saya maunya sell di harga ini. Kenapa? Karena memang lagi cloud-nya di atas price. Yang saya fokuskan adalah selling saja. Saya tidak akan fokus untuk buy di sini. Buy hanya saya pergunakan untuk lock posisi kalau seandainya saya kurang begitu yakin. Artinya apa? Ya, saya yakinnya adalah oke, nanti akan seperti ini, naiknya seperti ini. Di sini pun juga saya tetap, kalau di sini kalau di harga ini adalah opsinya di sini sell, maka tentu di sini sudah ada opsi buy, price di atas ya. Di M5 tentu di sini sudah bisa buy. Kemudian sell lagi di harga ini pasti akan saya coba sell lagi. Saya tidak akan maksa untuk buy karena ini hanya gunakan untuk meminimalisir saja, meminimalisir agar tidak terlalu banyak minus yang terjadi. Dan hasilnya so far so good lah, untuk hasilnya saat ini so far so good dengan teknik seperti ini. Oke, jadi kita kembali ke GoTo, sama saya share tadi. Ya, tidak jauh beda teman-teman. Kalau kita pakai H1-nya pun juga GoTo pun juga masih berada di bawah cloud. Jadi belum ada satu alasan bahwa kita bisa buy di GoTo. Nanti bisa buy ketika dia sudah sampai di atas cloud seperti ini. Jadi nanti bisa buy mungkin kalau price sudah berada di 130 secara H1. Enak mana pakai H1 atau H4? Kalau saya bilang H1 dan H4 itu ya sama-sama enaknya juga sih gitu. Kalau ingin kita bicara tentang time frame, kalau kita ngomongin time frame daily H1, kalau tadi kan di currency M5 gandengannya H1. Kalau di sini mungkin H1 bisa digandeng dengan daily.
Ini kan di bawah cloud di H1-nya. Kita lihat di daily-nya masih di mana. Di daily dia di bawah, di atas cloud. Maka ketika daily sudah berada di atas cloud seperti ini, kita hanya mencari opsi untuk buy-nya di H1. Itu. Nah, tadi di H1, tadi kan di 130 opsinya. Maka go to, nanti kita hanya mencari opsi buy ketika price sudah berada dalam zona hijau di H1. Zona hijaunya mana? Ini kan di H1 di daily sudah H1. Nah, ini sini. Ini zona hijau seperti ini. Nah, di sini maka nanti kita akan menunggu buy ketika price di atas close di 128 atau 130. Ini baru kita buy. Itu nanti baru kita buy. Karena secara H1 di daily dia sudah di zona hijau. Gitu. Terus misalnya Bang, kita mengambil kita left side, kita lihat. Left side-nya kita lihat di sini kok ada zona hijau gitu loh. Apa enggak lebih baik beli di harga ini? Karena di historinya dia di zona hijau. Bisa. Historinya selama yang utama adalah selama di daily-nya berada di dalam zona hijau, artinya cloud hijaunya muncul, maka itulah tempat untuk bisa buy. Gitu. Apalagi sudah ada histori, ada zona hijau yang keluar di sini, maka 110 pun juga bisa dipergunakan untuk buy juga. Gitu. Oke. Itu teman-teman ya. Mungkin yang bisa saya share untuk kali ini. Nah, di sini secara indie juga sama. Di H1 dia sudah zona hijau. Kita lihat di daily-nya sudah zona hijau atau belum. Gitu. Kalau di daily-nya belum, ya kita wait. Gitu. Nah, di sini kan ini adalah daily. Nah, dia masih berada di zona merah. Belum ada fase untuk bisa buy. Gitu. Belum ada fase untuk bisa buy di secara daily. Gitu. Kalaupun ada yang buy di zona hijau di sini, ya, kalaupun ada yang buy di zona hijau di sini, ya, maka sementara masih dalam opsi minus, gitu. Tapi perlu dilihat juga, ya, secara lagi buy-nya tentu kalau di sini harusnya buy itu di ketika price berada di, saya ambil ini, di atas cloud. Kita enggak ngambil buy price di bawah cloud. Kita lihat di, nah ini, ya. Kalau ada yang buy, maka saya yakin buy-nya pun paling di kisaran ini, ya, di kisaran ini, ya, kisaran ini. Sementara kalau ya di harga ini kan tidak ada buy di sini, tidak bisa buy di sini. Kenapa? Karena secara H1-nya kan price berada di bawah cloud, zona merah kan di sini. Nah, saya yakin paling kalau ada yang buy pun di kisarannya ada harga yang ini, kisaran harga berapa ini? 2025-30 gitu. 25-30. Saya yakin pasti akan ada di zona ini. Kalau ingin lock posisi atau kita averaging, maka ini adalah zona yang bisa dipakai untuk averaging. Averaging down-nya di 1900. Itu. Cuman masalahnya kan kalau di stok kan kita nggak bisa selling ya kalau belum punya barang. Berbeda kalau di currency ya. Di currency kita bisa selling atau buying walaupun belum punya barang. Tapi nggak ada masalah. Gitu. Ya kalau ada buy maka di sini adalah opsi buy, maka di sini adalah opsi buy lagi yang kedua. Kalau dia tidak naik, dia tambah turun, maka nanti kita hanya buy lagi di zona hijau. Kita tidak bisa buy di zona merah seperti ini. Ini adalah zona merah yang tidak bisa kita pergunakan untuk buy. Ini sama. Zona buy di ketika zona hijau aja kita buy. Kalau averaging down sama. Averaging down pun ketika kita berada masih di dalam zona. Averaging down itu gini, averaging down itu kalau yang saya lakukan hanya satu kali. Maksudnya satu kali itu di range yang ini di zona hijau saya opsi satu buy.
Kemudian misal di sini buy, kemudian di sini buy, gitu. Satu kali aja buy. Jadi hanya averaging down-nya satu kali aja. Jadi bukan berarti dalam di sini kita harus buy lagi, di sini buy misal, terus kemudian di sini buy lagi, enggak. Kita cukup satu kali buy aja. Cukup satu kali buy saja. Kita averaging down tapi cukup satu kali buy. Jadi di sini mungkin di sini buy-nya. Nah, di 1.900 katakanlah buy. Hanya itu aja, satu kali averaging down. Kalau harga turun, ya nanti kita lihat lagi, masuk zona hijau lagi, buy lagi satu kali. Itu saja sudah cukup. Tidak perlu terlalu banyak. Ketika di range yang ini lagi naik, udah kita buy. Tidak. Cukup satu kali aja buy, sudah cukup. Itu, have a nice day. Bye-bye.